Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang misteri di balik Candi Borobudur. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Begitulah yang diungkapkan oleh Kiai Haji Fahmi Basyah di dalam bukunya yang berjudul Indonesia Negeri Sabah. Buku ini cukup menarik dari perhatian netizen. Sebelum kita membahas Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, ada baiknya kita mengutip beberapa sejarah Candi Borobudur yang selama ini kita ketahui dan pelajari di sekolah. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang lain yang digunakan dalam prasasti kerajaan pada abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar 800 tahun Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah yang kala itu dipengaruhi Kemaharajaan Sriwijaya. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825. Asal mula nama Borobudur tidak jelas, meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur. Akan tetapi, tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis. Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberikan petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebutkan desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro Purba. Akan tetapi, arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang artinya gunung. Sebuah teka-teki yang selalu membuat penasaran seseorang, yakni ketika berbicara sejarah, terutama sejarah masa lalu yang berkaitan dengan identitas kitab mulia Al-Quran. Berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basyah, dosen Matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Sabah. Sejatinya, Prince of Sabah atau Ratu Belqis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara itu, patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai modelnya dan berambut keriting. Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya, justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Lukman karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim yang sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari Nabi Daud alaihissalam
yang dikatakan di dalam Al-Quran dijadikan khalifah di bumi, yaitu menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi, yaitu membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu dan juga menaklukkan gunung-gunung sehingga dikenal dengan Raja Gunung. Di Nusantara ini, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Sailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila yang berarti gunung dan Indra yang berarti raja. Jadi sebenarnya Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang terdiri dari 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku yang ke-13, yaitu suku Khazar yang asalnya dari Asia Tengah, hasil kawin campur dengan Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisi suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia, sedangkan Yahudi asli telah menghilang yang dikenal sebagai suku-suku yang hilang atau The Lost Tribes, yang mana mereka pergi ke arah timur dan banyak yang menuju ke The Promised Land, yaitu Indonesia. Dan kalau kita menurut lagi kembali seperti apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Fahmi Basyah tentang Candi Borobudur, maka akan semakin tampak jelas bahwa ketika beliau menjelaskan tentang negeri Sabah, di situ dikatakan bahwa sebuah pemerintahan yang sangat kuat karena dipimpin oleh Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dari hasil riset dengan didukung oleh data-data yang ada, maka terbukti bahwa negeri Sabah itu adalah Indonesia, dengan pusat pemerintahan di Jawa dan Arsy Sabah yang dipindahkan atas perintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dari Istana Ratu Boko. Di buku-buku ilmu sejarah kita sebutkan bahwa Candi Borobudur didirikan pada abad ke-7 Masehi. Tetapi menurut teori paruh waktu, bahwa penelitian terhadap batu candi tersebut tidak bisa dihitung umurnya dengan isotopsi atau karbon, sehingga bisa ditarik hipotesa bahwa Candi Borobudur tidak dibuat pada abad ke-7 Masehi. Nah, kalau hasil penelitian ini benar adanya, bahwa yang dimaksud dengan negeri Sabah adalah Indonesia dan Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, sungguh luar biasa bangsa ini. Kita telah mewarisi peradaban yang mulia tersebut. Wallahu alam.